yang kita rundingkan ni tak jadi nikah. Itu memang saya pernah sekali Rami. Memang tak jadi nikah. Jadi kena panggil kita untuk pantun ni. Menyelesaikan. Kena sidang sama orang Lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di Apoketsah Paski Riau. Apa kemarin ini? Kan lupa jadinya. Yel-yel itu. Apoketsah Paski Riau. Aduh, waki ini kemarin diciptakan. Oke lah, itulah pokoknya. Telepon pagi pula repot kita kan. Tak siap. Setelah sekian lama kita istirahat, kali ini kita ketemu lagi di Apoketsah Paski Riau. Dan selama istirahat itu ternyata kita mendapatkan berkah juga nih. Ada King Alif. Wah, kopi King Alif, kopi jantan sudah masuk ke sini ya. Ini luar biasa nih. Kita bagi-bagi lah ya. Ya, Boleh. Tapi kalau bereaksi itu tanggung sendiri reaksinya. King Reaksinya apa? Alif. King Alif. Mat, enggak Mat? Enggak ya? Nanti lah kita kasih ya. Kita bagi-bagi. ini dia megang Kopi jantan. peti dia, Bang. Luar biasa pokoknya ya. Oke, sudah ada dua kawan kita dari Siak. Yang pertama ada Wak Jul. Ini wakil ketua 2 pengurus daerah Paski Riau. Yang di sampingnya lagi ada Denny, Wak Den. Wak Den ini Korwil Siak. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Ini aku agak curiga nih kalau kalian datang sini ramai-ramai. Biasanya kalau tak urusan syuting iklan, kalau ada job. Ada job. Ada job. Ada job. Ada job. Tapi ada juga kawan yang kena karantina 10 hari. Awak dikejap orang. Dijobkan orang. Oke. Tapi dua orang ini selain mengurusi Paski, yang paling terkenal itu adalah urusan pantun. Tak begitu. Enggak juga. Awak tepatnya ngurus rumah tangga orang lah. Ya. Tapi kan itu kan pakai pantun kan. Nak nikah orang kan pakai pantun. Itulah. Dua orang ini dari dulu memang selain dari di dunia lawak komedi juga bergelut dalam dunia pantun memantun. Kita dengarkan pantun. Lebih betul lah, Bang. Iyalah, aku tengok postingan di IG kalian itu. Pantun buka pintu, pantun apa, pantun WC kan. Pagi-pagi bawa goni, isi goni isi kuku. Kalau minum kopi ini mata celik tak mau tidur. Tadi gua Ayo. Ini ujung tidur. Jadilah. Siapa malu? Harga diri. Balaslah. Kalau dia makan buahku ini, makan juga si buah mangga. Iya. Kalau minum kopi King Alif ni, selain mata tak mau jaga. Tak mau jaga. Tak mau jaga. Asyik terjaga. Asyik terjaga. Ulang lagi. Tak sedap macam mana kita. Malu kita ni. Ni kampung orang ni. Naas kita ni. Pokoknya intinya itulah ya. Itulah. Intinya Pokoknya membuat strong lah ya. strong. Tadi apa? Long jadi. Kalau tak mau jaga, Kata kuncinya long sama strong. long strong. long Jadi- panjang. Panjang cerita kita tu. Durasinya. Ada sih. Jadi kalian ini berapa lama bergelut dalam dunia pantun memantun? Ini serius memang. Serius. Ini serius benar ni. Kalau mulainya memang dari 2006 ah. 2006. Ya. Lama mantun kalian 2006 Lama. sampai sekarang. Itu masih bujang masih. Masih bujang. Ya. Jadi awalnya itu ikut lomba memang. Oke. Ikut lomba yang dipaksa kan sebetulnya. Tapi kami sanggupi gitu. Okey. Ya. Balik dari lomba tu lah. Kebetulan dapat pula juara 2. Itu tingkat provinsi tu. Oh, oke. Balik dari situ. Kalau juara 1 tu jangan. Balik dari situ. Langsung banyak permintaan ini. Oh, Orang tahu kami juara lomba pantun. juara 2 lomba pantun antar belanja. Memang lomba itu pantun antar belanja. Oh, pantun belanja. Jadi balik dari situ memang banyak yang ini yang minta kami ngantar belanjakan anaknya. Okey. Padahal kami sendiri belum antar belanja saat itu. Ya. Masih yang terjemput. Ya, masih antar jemput. Alamak.
Apa nih bunyi? Masak air. Masak air. Jauh masak air dari sejak ke sini. Kiki gitu ya Dan? Atau lain ceritanya? Dia MC tak tanya dah. Tidak, kalau versi Denny, Ha. Kalau aku okey. Benar okey. Mat bantu aku Mat. Sendak sebetulnya. Kejap lagi kau mencucuk untung ni. Betul kata Wak Jol tu betul. Tapi Wak Jol ni kalau aku cakap dia sedikit nekat orangnya. Nekat dan brutal. Ngapa gitu? Dia tahu terima aja. Main terima ya. Jadi Kepala Dinas Pariwisata waktu tu Pak siapa Pak? Dah almarhum. Asrin Zaili. Jadi Almarhum. Wak besok ada lomba ni. Lomba balas pantun. Bisa Wak? Bisa. Dia tu bisa ya. Habis tu dia apa Wak? Dan kita ada lomba apa ni balas pantun ni. Aku belum pernah tengok orang balas pantun Wak. Nekat lah tu. Lari. Sebetulnya bukan nekat. Kalau Ada pilihan. kalau nak minum jus pokat, Okay. kalau nak sejuk campur es batu. Sebetulnya bukan aku nekat, tapi memang jalan dah ke situ. Tapi kalau tak gitu tak juga apa kan? Ya. Ya tapi dah jalannya gitu. Itu betul pantun Wak. Jadi dari 2006 tu terus sampai sekarang. Sampailah masih sekarang. Tapi kami waktu dulu kan waktu kita melawak memang dah pakai pantun juga. Ya, setahu aku memang ya. Dari tahun 2005 aku mengenal kalian masih grup Bingal. Kalian kan dalam lawakan kalian kan selalu menggunakan pantun. Mungkin karena itu juga orang tu minta kami mewakili siap lomba berbalas pantun terbelanja tu karena menengok kami dalam lawak, kami sering memakai pantun kan. Okey. Padahal kami waktu saat itu memang belum pernah sama sekali dengan terbelanja orang. Tak tahu sama sekali macam mana modelnya. Untunglah Jadi kita untung kami 9. dapat, kena Allah juga lah ini yang menolong kan. Dapat undian nomor 9. Jadi dari undian 1 sampai 8 tu kami tengok orang. Kalian belajar. Ya, tengok peserta tu lah. Belajar dari peserta lain tu. Dapat pula je dah 2. Tentu marah yang lain tu. Waktu tu kan kita diuntungkan juga karena antara banyak peserta tu Kami sendiri yang muda. kami yang muda. Yang lain dah kajet-kajet gitu. Aku Dah tua dah. Ya tua. Habis tu ada yang pakai naskah apa nama? Pakai tag. Pakai Pakai tag. teks. Nah itu. Kalian tak pakai teks. Nah, kami kan nekat tak tentu agak. Mentam Main bantai. Ya. Tapi sebetulnya berpantun tu susah tu macam mana? Karena kan banyak sampai hari ini aku kadang-kadang kawan-kawan entah itu MC entah orang yang minta buatkan pantun lah jelas kan. Ya. Buatkan dulu pantun untuk acara ini. Artinya sebetulnya kan pantun tu aku pikir tak terlalu susah. Tak terlalu susah juga, tak bisa juga dikatakan mudah. Betul. Kalau awak sendirilah, kalau yang awak rasakan selama ini, tergantung suasana hati. Jadi kalau kita hati memang kita tu tengah happy, tengah apa, tahu dapat je tu buat pantun. Ya, betul. Ada yang langsung tak bisa, satu baik pantun pun tak terbuat dah, Pak. Ada juga. Ada juga tu. Jadi memang suasana hati kalau kita sedang apa semua, tahu dapat je tu. Oh, dapat ya. Ya, kalau awak ni, kalau mungkin dia ni lain kan? Kalau aku nengok macam sama dengan macam profesi. Kalau kita nengok orang melukis, payah melukis macam itu. Karena kita bukan pelukis. Ya. Tapi kalau bagi seorang pelukis yang lain misalnya, macam gitu cara buatnya, dia langsung paham. Ya. Sama dengan halnya kita juga. Karena dia tidak berkecimpung di Banyak pantun. job nampak kena telefon terus ni. Masuk pantun nih. Jadi apa tadi? jadi gampang. Jadi kalau seandainya memang orang tu berkecimpung di situ, ya tentunya dia tak akan bilang payah. Gitu. Ya, betul. Dan tadi kaitannya juga pada itulah. Sama dengan kita olahraga, kalau kita tak fit, memang kita banyak melakukan kesalahan. Tapi kalau kita lagi sedap, mood kita lagi bagus, pantun tu ya macam air aja keluarnya gitu tadi. Itu sedap. Macam tadi ni lah kan, kena telefon ni kan. Ini tak sedap jadi. Tak macam si pucuk paku. Pucuk paku dia dapat bergoni-goni. Memang kesian nasib kawan aku. Sekejap-kejap kena tempel bini. Ini bukan bini ni. Balas lah. Ini job ni bang. Balas lah. Jom, balas lah. Balas lah. Kalau memang job balas. Sambil bual je, sambil bual. Kasih angkat je lu, kasih tahu lagi. Tengah syuting. Anak beruk manja. Dia main beruk dia dah. Agak trauma aku.
Anak beruk atas pokokku ini, atas pokokku ini dia batuk-batuk. Yang nelpon ini bukannya bini, tapi ini duit masuk. Assalamualaikum. Dek, ayah kerja dulu. Ini dapat ayah. Kan Ini- bukan bini. Ini dapat duit nih. Ya, nanti teleponnya lagi. Oke lah, kita istirahat dulu. Jangan ditelepon. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Apoketsa Paski Riau. Oke, balik lagi kita di Apoketsa Paski Riau. Oke, masih bersama Pak Jul dan juga Pak Den, seniman komedi dari Siak. Yang tadi kita sudah bahas, mereka ini pendekar-pendekar pantun. Oh, itu dia. Enggak banyak orang tadi. Ini coba tadi. Jadi tadi sebenarnya kan kalau pantun itu kan kan ada ini apa namanya? Ada sampiran. Ada sampiran, ada isi kan. Kemudian yang paling penting itu lagi rimanya harus dijaga kan. Ya. ABAB atau AAA atau gimana itu kan itu yang paling penting kan. Nah, cuma memang kadang-kadang banyak juga yang menyalah nih buat pantun nih kan. Ya. Antara sampiran dengan Satu dengan sampiran kedua aja kadang tak nyambung kan? Ya. Itu dia. Misalnya contoh ndak pergi ke Pekanbaru, singgah kejap ke Kota Batam. Nah. Apa pula Jauh. singgah ke Kota Batam jauh. Dia pakai pesawat pribadi mungkin. Jadi bisa kemana kan? Iya. Itu yang paling itu tuh sering kita menyimak orang pantun. Kemana-mana pantun. Ya. Apalagi itu pantun spontan bang. Jadi dia apa terpikir aja Apa kan? terfikir Ya, memang. ya. Tapi Yang penting tapi dia dapat harus ujung. diperhatikan juga kaidahnya kan. Iya. Yang jelas bersaja AB kan. Kalau yang pantun kan. Sebab kalau A itu syair. Ya. Oke. Kalau AB baru pantun. Oke. Tapi sebetulnya kalau untuk pantun yang baik itu, dia tak hanya rimanya bukan hanya sama di akhir kalimat, tapi setiap Sama kata. semua. Oh, Pantun penuh. Setiap Bang. katanya sama. Itu baru disebut pantun penuh. Ada yang nyebut pantun piawai, ada yang nyebut pantun cendikiawan. Awak contohkan lah ya nak. Misalnya buluh betung berbatang lurus. oke. Miangnya banyak, lagi beruas. Sungguh beruntung si orang kurus. Oke. Buluh betung Ya. Oke. Perkataannya sama. sebab tak banyak menghabis beras. Nah, gitu. Jadi setiap Sama katanya kata sama. sama. Itu namanya pantun penuh. Pantun Ada yang nyebut pantun piawai. penuh, ada yang nyebut pantun piawai, ada yang nyebut pantun ketat. Oke. Ya. Karena memang dijaga rimanya. Dijaga betul-betul rimanya setiap sudut kata. Kata ya. Ya. Tapi biasa yang buat itu tuh ditulis Tapi bang. tapi Ditulis. untuk Ya. pantun secara spontan Itu payah. payah memang kita nak Ya, mencari memikirkan itu kan. itu kan. Biasanya itu pantun yang ditulis lah kan. Paling rima di ujung Di aja. ujung gitu aja kan. kalau spontan. Ya. Tapi apa nah? Kalau pantun penuh tuh pun dia jadinya tuh banyak yang abstrak juga gitu. Artinya Kita memaksakan mencari diksi-diksi lain iya. kan. Betul. lebih jadi Sinonim lebih kata. abstrak dia karena itulah pemilihan kata tadi kan. Ya. Terus katanya kalau misalnya Pak Den pantun. Nah, yang sampirannya itu Hmm. pas waktu dibalas sama Wak Jul, sampiran itu juga Bisa diambil juga. Bisa diambil juga kan biasanya. Kadang biasa orang ngambil sampiran kedua dia. Nah, Iya. Misalnya apa dia nih contoh? Sempuk amai-amai belalang kupu-kupu. Tuan datang ramai-ramai tentu ada yang Tuan mau. nah, oke. Ah. Ini tak bisa pula ngambil tak ada pantun lain dah. Selain. bisa aja dari pu amai-amai bilang kupu-kupu dia kan. Ya. Tuan nak tahu apa yang saya mau, kan bisa ya, pu amai-amai bilang kupu-kupu kan. Kalau Tuan nak tahu apa yang saya mau, itu carilah yang isinya lagi. Iya. Dari Tapi situ biasa orang memang ngambil sampiran kedua. Sampiran kedua. Ditambah satu sampiran lagi. Iya. Ya. Biasanya kan itu kan biar ada apa kait lindannya lah gitu kan. Ya. Tak kemana-mana biar begini. ada pertikaian lah. Ya, kadang-kadang pantun saya bacakan pantun kan. Pantun pertama, pantun kedua jauh betul tak ini. Tak ada kait-kaitannya kan. Iya. Ya. Yang satu pantun pergi nangkap ikan, pantun yang kedua pergi jalan-jalan gitu kan. Ada ke pantun yang tak masuk akal bang? Anak itik terbang tinggi. Ya. Anak itik terbang tinggi. Tapi pikir tak? Aduh tuh.
Dia apa tuh Jepang ni? Nyebutnya sedap. Tapi berpikir 2 kali orang. Kena ini terbang tinggi. Kan? Mikir jadi. Dah, selesai lah tu. Penat kepak. Bukan induk tu, anak. Kalau induk Masih salah. magang tu. Magang terbang. Okey. Tadi menarik ni kata Wak Jul tadi. Kadang-kadang kalau suasana hati lagi tak sedap, Tak ini tak dapat. memang tak keluar, Ya. tak keluar dapat. kan, Ya. gitu kan. Karena tak konsentrasi. Nah, Dia memang perlu Pernah konsentrasi. tidak mengalami itu ketika misalnya lagi pas acara mengalami kondisi seperti itu? Kalau aku ya. Nah, Kalau aku tuh lebih seringnya gini bang. Kita dalam posisi tak siap. oke. Orang serang. Sama kita silat. Kalau kita tak kudo-kudo. Kita tak siap balas pantun orang okey. tu. Malah semakin kita cari semakin kelabakan gitu. Semakin tak jumpa gitu. Cobalah kita tak memperkirakan orang ni akan melemparkan pantun. Ya, Tiba-tiba dia lemparkan pantun depan orang ramai lagi. Hmm. Itu suatu posisi yang menurut aku ibarat dah kita terlentang, bangkit pun tak bisa tu. Iya, Tapi iya. kalau kita misalnya orang dah ancang-ancang ni nak ngasih pantun, kita pun dah siap Dah gitu. siap. Biasanya gitu. Kalau Wak Jul? Kalau awak memang suasana tadi tu bang. Jadi kan orang undang kita berpantun itu kan memang harapan orang tu riangnya kan. Suasana kita candanya di situ apa segala macam. Kalau ketika di awal tu yang mic-nya lah satu berganti-ganti, itu dah hilang mood awak tu dah. Iya. Mati-mati Ada hidup. yang mic dua memang tapi tak ada hidup. Satu hidup ni, satu ni mati. Yang ini hidup, yang ini Ya. pula mati. Itu hilang mood awak tu. Itu kadang pantun-pantun tu banyak tak terjawab tu. Kalau Ya. memang tak dapat ini. Tapi ada kawan kita macam itu tuh. Yang hidup pun ini pantun tak beres. Tapi dari situ kadang kita dapat pula pantun. Misalnya kerat kayu bertual-tual, kayu dikerat sekayu jati. Tengah sedap kita berbual, mic pula mati. Nah. Ya. Ya, kadang-kadang Tapi kalau misalnya tuan rumah tak cepat menggantikan ini apa semua, memang tak dapat ngangkat suasana tu sampai akhir acara. Tak dapat. ya, pas kondisi apapun sebetulnya bisa dipantunkan. Bisa dipantunkan. Kan? Bahkan untuk menyindir, katakan macam tadi kan tuan rumah tak siap dengan Ya, mikrofon yang bagus segala macam kan bisa disindir juga. Itu yang Bisa. luar biasa. Mengunjing orang bisa. Gunjing ya. Tapi betul. Betul. Kan pantun itu istilahnya bahasa halusnya untuk minta menyindir. Sindiran. Marah pun kita dengan pantun Betul. Bisa. halus kan jadi. Karena katanya kan dengan pantun ni kita bisa mencubit tanpa menimbulkan rasa sakit. Ya. Itu dia. Jadi lebih untuk menyampaikan meluahkan perasaan macam marah atau menyindir apa segala macam, itu lebih mudah disampaikan lewat pantun daripada kita sampaikan secara kata-kata kan. Ya, kasar nanti Ya, jatuhnya kasar. kan. Tapi kalau pantun Orang tuh, lebih bisa menerima. ya itu dia. Luar biasanya pantun itu. Orang disindir, dicubit tapi dia masih bisa Ya. senyum. Nah, tuh. Dia merasa tapi dia tak dapat marah, dia ketawa kan. Itu dia. Dia tak ada bukti kan? Bukti apa nih? Tak. Kita nyakap tak marah, pun dendam dia. Rupo kirim santet kawan. Bagian pantun tadi Pak. Hah? Bagian pantun tadi kan ada pantun sedikit kawan apa tadi kan. Ya. Mungkin penjelasan itu kemudian ada beberapa contoh lah. Contoh lagi Ini hening nih, hening. 7 langkah terbangnya nyamuk menghisap darah di hari malam. Sungguh bertuah si orang gemuk, tak susah-susah membeli tilam. Itulah tu. Masih dengan rima yang tadi ya, dijaga setiap. Misalnya 7 langkah, ya, 7 langkah sungguh bertuah. Kan. 7 sungguh. Bagian berkata itu sama dengan sambiran dengan isinya di ujung-ujung kata itu dia Rimanya Ya. tetap sama. Tetap. sama. Itu beda. Ya. Tapi memang harus dicatat kalau yang itu. Itu catat tuh di mana tuh Pak? Ada juga. Rata-rata kalau pantun-pantun penuh tu kami catat. Ya. Nah, catat. Karena nak dapat secara spontan tu susah memang. Payah. Karena Dengan mencari waktu diksi yang ini kan. pas Bercatat aja pun kadang payah juga. Kalau pantun penuh.
Tergantung job lah ya. Ya. Apa lah ya? Lanco lah, langsung keluar semua. Oke lah, kita istirahat dulu. Nanti kita balik lagi di Oke. Apa Kisah Paski Riau. Oke, kita lanjut lagi di Apa Kisah Paski Riau dan masih bersama Pak Jul dan Wak Den. Oke, ini ada kecenderungan macam ini. Kalau kita sering nonton di TV, kadang-kadang artis-artis kita tuh berpantun dengan pantun 2 bait. Ya. Ah, itu Pantun 2 kerat sering Pantun orang 2 kerat nyebutnya. kalau bahasa kita Ya. kan. Itu memang ada, itu macam mana? Ada memang. Jadi pantun 2 kerat itu orang menyebutnya Carmina. Carmina. Ya. Kalau awak menganggap pantun 2 kerat itu cikal bakal untuk pantun yang 4 baris tadi ni. Oke. Ya. Dan pantun 2 kerat ni sebetulnya bisa jadi trik ataupun langkah untuk kita belajar menciptakan pantun. Dari pantun 2 kerat ni. Misalnya ikan sepat, ikan gabus. Ha. Lebih cepat, Lebih lebih bagus. Nanti kan satu sampiran, satu isi. Ya. Kita tinggal nambah satu sampiran lagi, tambah satu isi lagi. Lebih cepat, lebih bagus dan Ikan ikan sepat. sepat, ikan gabus, ikan todak si ikan lele. Hmm. Lebih cepat, lebih bagus dan tidak bertele-tele. Oke. Kemudian ada lagi pantun yang lebih dari 4 baris. Hah, ada? Bisa 6 baris, bisa 8 baris, bisa 10 baris, 12 baris. Yang jelas imbang antara sampiran dan isi. Itu biasa disebut talibun. 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 Dari ikan sepat tadi ni bisa kita kembangkan ni. Oke. Misalnya ikan sepat, ikan gabus, ikan todak, ikan lele, ikan salai, si ikan kakap. Lebih cepat, lebih bagus dan tidak bertele-tele. Cepat mulai, cepatlah siap. Hai. Nak kita tambah lagi satu sampiran pun bisa? Bisa. Ikan sepat, ikan gabus, ikan todak, ikan lele, ikan salai, si ikan kakap, ikan gulama, si ikan patin. Lebih cepat, lebih bagus dan tidak bertele-tele. Cepat mulai, cepatlah siap. Bisa kita kerja yang lain. Oh. Jadi bisa bertambah-tambah terus bang. Itu talibun namanya. Talibun. Jadi tambah sambung. satu sampiran, tambah isi. Tambah sampiran, tambah isi. Maksimal berapa ini? Tak ada maksimal. Tak ada batas. Yang jelas imbang dia. Sampai habis lah nama ikan tu Ya. semua. Ikan sarden lah kan. Lagi. Baru tahu tuh talibun namanya. Tapi itu masih dipakai. Kami dalam proses antar belanja masih sering pakai. Oke. Kadang-kadang Tapi memang 6 jarang baris, pakai. kadang 8 baris. Memang jarang lah pakai biasa. Baru tahu, Mat. Talibun ni. Kalau yang 2 kerat kan kita sering ya, karena TV nonton gitu. Tapi kalau talibun ni kan orang tahu nama, tapi dia tak tahu bagaimana bentuknya. Ya. Itu tadi. Oke. Kalau ini juga nih, kalau di TV itu kan tadi tuh yang seperti kata Anda nih kan, ikan sepat, ikan lele, ikan sepat, ikan gabus, cakep. Ya. Kalau dalam hasanah budaya kita Melayu Riau, ada tidak yang seperti itu? Ada tapi taklah terlalu Penting, tak terlalu penting, tapi macam ogam-ogam kita ada bang. Misalnya pergi ke sungai menarik belan. Dia ogam-ogam sikit aja. Ogam. Jadi dia kalau cakep, kadang mengganggu konsentrasi Ya, kawan ni. ya. Kadang pantun tak dapat hilang jadi. Kadang-kadang kan ada, iya saya kan misalnya pantun, Ya. iya, saya kata. Ya. Jawaban itu kan biasanya kan. Ini kadang-kadang itulah. Itu biasa di TV awak dengar tu. Cakep. Cakep. tu kan bukan bahasa awak betul. juga. Paling gampang, betul, kalau nak menjadi cakep tuh gampang. Pergi ke pasar minggu kan, jalan-jalan ke pasar minggu, cakep, langsung cakep langsung. Ini awak ada contoh pantun ketat tadi ni bang. Ini yang memang betul-betul awak tulis ni. Betul-betul ketat tu. Betul-betul ketat dan itu betul-betul awak pilih kata-kata ni. Tak enggak lah. Memang kata betul. Memang Ya. ketat tu. Kayu meranti di pepat kapak, kayu diangkat jadikan peti. Melayu jati tempat bertapak, lalu mufakat tempatnya mati. Jadi pantun selain dia kan pantun penuh, tapi dia juga ada Banyak kiasan. ada makna di dalamnya, ada tafsiran multi tafsir. Misalnya yang kedua ni, putus gading karena kerat, belum tercampak sudah pun retak. Putus runding karena mufakat, sekaum kompak serumpun tegak. Sampiran tu dia menjadi isi juga. Sampiran bisa menjadi isi bisa menjadi sampiran. Oke. Terakhir, kain pelaikat bercorak biru,
celup benang pilihan hati, jalin mufakat tolak seteru, hidup tenang sampaikan mati. Mantap. Banyak Itu. kiasan. Tapi buat pantun yang seperti ini memang perlu waktu, waktu lah. ini, ya. Renungan ya. Perenungan. Berdalam-dalam kan. Kalau Jadi aku tak ditanya. di dunia sastrawan tu endapan. dia ada buat. Dibalas. Sian. Dibalas. Kami dah siap juga bang. Nah, iya. Oke. Korwil lagi kan? Aduh, salah aku. Enggak berjalan. Jalan-jalan ke Bukit Batu. Ya. Banyak tumbuh si pohon bakau. Ya. Tadi ni biarlah aku dulu. Sekarang baru giliran kau. Baik. Dah? Dah, ayo balas. Yang pantun ketat tu. Iya. Ini ketat juga nih. Ketat. Kedua kan? pula dia Kedua ketat. pula. Cek. Bukan disebut arang kayu jikalau pauh jadi batangnya. Bukan disebut orang Melayu jikalau jauh dari agama. Oke. Ketat bukan tak ketat. Rumpun kayu hinggap kelatu. Kawanan rama jadi pemikat. Rumpun Melayu tegap menyatu. Talian agama jadi pengikat. Ada lagi? Banyak nih. Sudah layu jerami sawah. Nampak semak berduri jarak. Tanah Melayu bumi bermarwah. Tapak berpijak besendi syarak. Oke. Ini satu buku nih tau. Salah baca. Ada lagi? Ada lagi? Enggak. Nak, minyak bukan sembarang minyak. Minyak bernama seminyak urat. Kalau pantun kau masih banyak, lanjutlah dulu aku nak istirahat. Paling akal. Pak, mungkin dalam boleh tanya Boleh. Kita macam kalau bercapir ya. Ya. dalam pantun antara itu yang selalu digunakan itu pantunnya macam mana? Pantun yang jelas kami ini berusaha untuk bergurau memang kan. Karena Menghibur. kan dalam pantun belanja kan dah jelas nih bang. Misalnya yang pakem-pakem itu kan tepak itu uang hantaran, cincin. Kalau pengiringnya itu kan beda-beda nih tiap orang. Pernah kadang pengiring itu pernah kami ngantar dokter sama dokter nikah. Adanya. Itu ala-ala antara itu ada bedah. ada cek tensi, ada apa. Teleskop apa? Di situlah kami mikir pantun tu jadi ini jadinya. Jadi menarik kan? Jadi unik. Jadi bahan Jadi untuk tergantung bahan antaranya. Tapi yang memang harus itu yang pakem itu tepak. Sebenarnya 3, tepak, uang hantaran, empat. Pantun itu sudah disiapkan? Cincin sama bunga rampai. Ini Itu udah harus ada bantannya bang. Sudah disiapkan? Udah ada bantan. Sudah disiapkan. Kadang kami rubah-rubah tetapi juga. tengok kondisi juga. Tengok kondisi, tengok lawan. Kan kami kan tak selalu jumpa berdua nih. Kadang ada memang jumpa yang lain kan. Kadang belum pernah kenal sama sekali. Jadi tergantung menyesuaikan kondisi lah. Berstruktur berarti kalau di antara itu ya? Kalau antara berstruktur, ya dari mulai perkenalan, ucapan terima kasih, ucapan mohon maaf, apa segala macam sampai tepak, menyerah uang, kemudian mengikat perjanjian kan ada pengikat perjanjian, sampai selesai. Ini. pakai urutan-urutannya. Iya, ada urutan. Kalau Pak Den, Apanya? ada nak ditambahkan? Masalah tadi ya? Nanti tak ditanya marah. Sama dari siang. Sama siap nih. Jadi memang betul kata Wak tadi, yang memang udah ada yang antaran baku tuh sesuai dengan urutan itu memang udah ada. Cuman kan kita kan biasanya gini bang, kadang orang kalau pantun itu aja orang bosan kok. Kadang atau belanja tuh kan kadang misalnya di sini Sungapit hari ini, misalnya besok Bunga Raya mungkin bisa aja lah jauh kan. Kadang ada yang beda 2 rumah aja. Orang yang itu tuh yang hadar itu juga gitu. Jadi kalau dalam 2 hari itu orang masih ingat lagi pantun awak tuh gitu. Kalau misalnya jaraknya lama misalnya 3 bulan mungkin bisa aja apa kan. Jadi kan tentu kita atur siasat juga biar orang tidak bosan dengan pantun kita. Karena tujuan orang kan ngundang kita kan untuk berhibur kan. Karena acara ini kita menghibur orang juga gitu. Jadi itu pandai-pandai gitu juga nyusunnya bang. Jadi harus ada yang
baru yang harus orang dengar gitu. Ya. Kadang memang sering hampir di setiap tempat kami ada pantun baru tempat tu. Iya. Keluar pantun baru di tempat tu. Paling lama kalian berpantun berapa lama? Kalau pas antum belanja? Ada yang paling lama tu Wak di Bekan tu? Sejam ada Karena antaranya banyak bang. Banyak, karena antaranya banyak. Suat tanah. Enggak, maksudnya. Dari kainnya aja tuh ada kain tenun, ada kain baju. batik, kain brokat. Dan itu harus direspon dengan pantun kan? Iya. Ya, kami serahkan dengan pantun. Baju tidurnya lagi, baju apa. Jadi tergantung antaran. Tapi yang paling lama tu lah sekali tu. Berapa lama? Banyak. Berapa? Sejam lebih. Hampir sejam. 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 Ya. Dan itu banyak yang spontan. Kalau Spontan. di situ cari situ lah bang. Karena kami tahu Bawa barang-barang situ. antaran ini di situ. Di lokasi. Di lokasi. Karena memang yang biasa itu kan yang lumrahnya orang antar itu kan selain uang hantaran itu biasanya bahan pakaian, Iya. selimut, Yang itu jadi angser, ya kan? anduk kan, itu peralatan mandi, makeup. Ini yang di luar ini nih, yang di luar kebiasaan nih. Banyak pula. Contoh tadi dokter ngantar belanja ke dokter, dokter sama dokter nih. Itu ada- Memang tak ada nih bahan-bahan pakaian ini tak ada nah. Alat tensi, barang-barang kedokteran. Jadi tapi itu yang jadi menarik. Kami buat pantun itu di situ juga. Sanggup kan? Hah? Sanggup kan? Belum. Dia suruh main gitar sanggup. Sekian banyak antaran itu sekian banyak apa pantun kan? Baru ini lagi di Kejaksaan gelar lomba balas pantun bang. 28 orang apanya pesertanya. Peserta. 28 kali 3 pantun berapa? Jam itulah kami bersemat kepala. Tapi memang semakin sering ini, Iya. semakin terasa semakin lah. cepat memang. Semakin terasap lah. Dapat tekniknya. Iya mau tak mau gitu. Cuma yang berat dalam ngantar belanja ini sebetulnya bukan masalah pantunnya bang. Tapi sempat yang kita rundingkan ni tak jadi nikah. Itu memang saya benar sekali, Rami. Memang tak jadi nikah. Jadi kena panggil gitu untuk pantun ni. Untuk menyelesaikan. Kena sidang sama malam. Kena sidang mengunding ni balik ni. Karena kan dalam antara belanja ni kan ada perjanjian ni. Kalau mungkir tu di pihak perempuan, Balikkan 2 kali lipat. balikkan 2 kali lipat. Kalau mungkin di pihak laki-laki, barang yang dihantar tu habis tu kan. Ya. Mendudukkan ini ni lah. Pening juga kepada kau tak jadi orang nikah. Ya. Ada sekali kejadian. Ya. Macam penyelesaiannya? Akhirnya pihak keluarga lah kan, pening kan. Karena nak dicari salah, siapa yang salah ni tak tahu. Kalau memang jelas jantan yang salah, jelas barang habis ni. Kalau jelas cewek yang salah, balikkan 2 kali lipat. 2 kali lipat. Ini saling tuduh-menuduh. Yang pihak perempuan nyalahkan Laki-laki. pihak laki-laki, pihak laki-laki nyalahkan pihak perempuan. Jadi kalau macam gini ni, Miko kuning lah sesama Miko. Tak ikut campur kami ni dah. Karena tak bisa diputuskan. Jadi di dalam pantun itu muncul ya. Muncul. Pantun di pantun itu Ya. muncul, kan? Walaupun sebelumnya tidak ada perjanjian ya. Memang perjanjian tu harus bang. Harus. Kalau misalnya jarak antara belanja dengan akad nikah ni masih lama, ada 2 bulan, 3 bulan, Ya. harus mengikat perjanjian itu. Tapi kadang kan Harus zaman disebut. sekarang kan orang banyak nak praktis. Siang antar belanja, malam akad nikah. Ya. Kadang pagi antar belanja, siang akad nikah kan. Biar tak masuk setan kan? Ya, kalau itu tak pakai perjanjian lagi. Dia kadang-kadang itu ya, kan macam kalau di kampar kan apa Basia Chong. Basia Chong itu kan kadang ada kawan yang gagal pertunangan tuh gara-gara tak duduk itu di Basia Chong tuh. Karena itulah. Tapi kalau pantun tadi ternyata ada juga kejadian. Ada. Tapi kalau untuk masalah hantaran tak macam dulu lagi. Kalau dulu kan pernah tu. Tak jadinya tu karena tak duduk uang hantaran yang nak dihantar ni. Misalnya pihak laki-laki nak mengantar 20, rupanya pihak tuan rumah nak minta 30. Tak jadinya gara-gara itu kan. Tapi kalau sekarang kan hal-hal seperti itu kan dah dirunding sebelumnya. Oke. Jadi sampai kapan kalian akan terus berpantun nih? So, kau sampai mati mungkin memang. Ya. Sampai tak ada job itu Sampai yang tak ada betul. job. Sampai tak ada job. Sampai sana. Sampai tak ada job itu atau
sampai kami dapat job yang lebih. Mungkin kami tinggal pantun ni. Tak ngangkat budaya lah. Sebab budak nak sekolah kau kan. Sekarang ni belum ada yang lain ni bang. Tapi Wak Jol cakap pernah dulu. Pernah ini kami bahas juga bang. Bukan abang yang pertama nanya ni. Kami bertanya. Sampai bila kita macam ini Den? Pokoknya sampai tua lah kata dia. Seandainya kau jadi kepala dinas Wak. Jadi kepala dinas aku nak apa kata dia. Ya. Tapi kalau pas jadi kepala dinas, tentu yang minta pantun tu paling minimal gubernur tu kan. Anak-anak gubernur kan. Anak menteri kan. Tentu tak pakai tus gitu, pakai tata ada. Ya. Tak angkat budaya lah tu. Jangan sampai Jadi memang semakin kita naik kelas, orang yang mengundang tu pun yang berkelas pula. Pasti. Jadi kalau di sana kena sedut otak ni. Okey. Mek aku hidup ni. Hidup. Sabotase. Kita rehat dulu ya. Nanti kita lanjut lagi. Oke. Jangan kemana-mana, tetap di Apoketsa Paski Riau. Oke, makin seru kita ngobrol di Apoketsa Paski Riau. Ini kita tahan orang ini lama-lama di sini. Tenang aja, masih ada kopi King Alim. Kopi ada. Strong. Perut lapar. Oke, tadi kita Mat di waktu off air tadi katakan ada sloka. Nah, tadi sloka itu apa? Sloka ini kau nak menjelaskan tu macam mana cara Dia lebih ke macam nandung bang, macam nandung, syair, lebih ke situ. Dan kebetulan macam di Siak itu sloka ni Kurang maksudnya tak, saya sendirilah kalau saya pribadi tak pernah jumpa ni sloka ni dari kecil. Kalau syair, gurindam, nandung jumpa. Tapi kalau sloka ni tak pernah jumpa. Model pastinya itu tak dapat menyebut ni macam mana sloka. Baik. Kalau Aden? Sama? Karena awak sama tinggal dengan, berarti sama lah. Iya kan? Itu. Tak jumpa dah bang. Itu. Nah, ada satu yang unik juga. Wak Jol ni kan juga kadang seringkali juga tampil stand up comedy. Ya. Ya kan? Dalam materi stand up comedy juga tetap menggunakan rima. Iya. Gaya-gaya pantun. Apakah memang itu menjadi ciri khas dari Wak Jol? Kalau nak disebut ciri khas itu orang lah menilai Tapi memang awak ketika nulis tu datangnya itu disi-disi itu datang kan. Ini kan. Karakternya gitu. Akhirnya buat misalnya contohnya kan sama dengan mengharapkan hujan yang deras di tengahnya kemarau, macam bahasa-bahasa puitis kan, macam bahasa-bahasa apa. Memang ini bang terbawa-bawa. Keluar aja. Kalau rimanya tu ya kami pun melawak sering dengan ini. Memang dari dulu ini terbiasa membuat rima-rima rima-rima itu menjadi ciri khas dari kalian gitu. Dan kadang memang bukan dipaksakan dong, memang dapat. Misalnya dalam naskah Dukun Urut misalnya kan, nama makcik ni makcik Urut kerja nama makcik ni makcik Erot kerja makcik Dukun Urut. Rambut keras dah macam sabut, bawah rambut kening berkerut. Bawah hidung ada mulut, bawah mulut ada jenggot. Bawah jenggot ada perut, bawah perut ada lutut. Dia lewat lutut ada perut, bawah perut ada lutut. Nak makcik sebut, makcik takut kena sungut. Jadi dia ngalir aja kalau lagi buat. Karena kami kalau melawak, apalagi ini stand up, kan nulis nulis materi. Melawak pun kami buat naskah. Jadi ketika buat naskah tu ngalir aja.
Itu Ngalir aja Rima ini apa segala macam. waktu pelantikan Paski Riau 2010 itu kan dihadiri oleh Pak Didin Bagito sama ketuanya waktu itu ketum kita Bang Dery Patsikawan. Nah itu Pak Didin itu terkejut dengar nonton penampilan dari Pak Jul dengan stand up komedi, gaya celoteh gitu lah, Ya. berceloteh dan rimanya terjaga. Itu luar biasa waktu itu. Inilah kagum lah dua pelawak nasional itu nengok itu. Nah itu berarti memang ini ya, memang karena sudah terbiasa akhirnya Ngalir terbawa aja. ngalir ya. Kita nulis naskah tuh ngalir aja tuh. Ini. Kemarin dalam apa namanya lomba stand up komedi yang di Polda mereka kan tetap tuh, walaupun cerita tentang ketakutan Wak Jul disuruh stand up di markas Polda, tapi rimanya tetap terjaga. Ciri khasnya nampaknya. Kalau Wak Den sendiri kan sudah lama berkawan sama dengan Wak Jul. Kalian satu grup lawak dari dulu, kemudian juga berpantun segala macam. Membangun apa namanya chemistry itu memang apa ya, sudah mendarah daging betul ya antara kalian berdua. Artinya sudah tahu lah kalau Wak Jul macam ini aku harus begini. Ya. Sebetulnya kalau mau dibilang mendarah daging tuh tentu ada proses kan. Iya. Tak mungkin langsung menjadi darah daging aja kan. Tak mungkin kan. Jadi awal-awal tuh kita melawak itu memang kami atur. Semuanya kami atur. Oke. Sedetail mungkin kami ngaturnya. Dalam sebuah ini ya naskah Iya. lah sebetulnya kan. Naskah tuh kami atur bang, sampai timingnya pun kami atur. Lambat sedikit kawan dah frekuensi lucu dah turun. Ya. Apalagi Melayu nih, intonasi pun menjadi senjata Ya. untuk menghasilkan orang gelak tawa orang gitu. Nah, jadi itu kami atur. Jadi bukan seperti pelawak entah pelawak lain tak tahu lah kan. Benang merah aja. Yuk kita manggung, ini benang merah ada. Enggak, kami tidak. Tapi benang merah mereka pun juga karena sudah melalui proses panjang Ya, juga. karena sudah melalui proses juga. Kalau kami memang sedetail mungkin kami atur itu. Jadi sampai timingnya pun kami atur itu. Jadi kalau seandainya kami manggung, penonton bisa puas, tapi kami ada hal-hal yang tertinggal kami gaso. Tadi kita tertinggal nih, kita tertinggal. Padahal ini kuat kan gitu. Gitu. Jadi memang kita bangun itu sedetail mungkin sampai sekarang kita udah paham sama paham. Oh, ini selera kawan gini. Ya, ketika kita misalnya harus pancing. ada pancingan seperti ini, Iya, maka Denny harus begini. Kalau Denny ngasih ini, Wak Jul harus begini. Karena kan udah tahu kan. Nah, timing pun kita tahu. Kalau cepat, kalau dia lambat dia dah tak terlambat enak lagi. cepat itu memang hilang lucunya Hilang Pak. lucu. Iya. Kalau tak pas Karena memang timingnya. komedi itu soal waktu, soal timing. Kalau timingnya tak pas, bahan Jadi yang lucu hambar itu dia. hilang, itu, hambar. Selain kalian berdua, kalau dulu kan Bingal ada 3 orang, ada si Ali kan. Ya. Nah sekarang Bingalnya masih dipakai atau sudah dengan nama Pengat? Minggal sebetulnya berubah menjadi pengat itu Menjadi kan. pengat. Ya. Dengan penambahan personel. Jadi kan ada tambah personel Yanto, Putra, ada Anto ada itu. Kemudian kesini-sini lagi karena masuk ke media digital, tambah lagi personel macam Arman, macam IM juga ada dulu, IM. ya. Banyak dulu. Ya. Dan sekarang pun ini pengat udah memulai-mulai ini nih. Iya. Dinyatakan bubar betul belum, tapi kami tutup sebetulnya pengat nih. Karena terlalu banyak orang mungkin kalau siap tu mungkin karena zaman tu mungkin masa politik kan banyak yang tak suka dengan pengat ni. Jadi karena pengat ni berpengaruh dengan penghidupan kawan-kawan mungkin, jadi saya putuskan aja untuk membubarkan pengat ni. Saya bubarkan pengat. Karena selagi masih ada pengat, orang ni bergabung di pengat, dia terancam nih kehidupannya ni. Yang pernah Jadi dulu saya yang pernah bubarkan kasus pengat dulu. tu. Tapi kan Wak Jul ni masih ada juga kan sama ni kan. Jokes Malay itu masih?
Kalau YouTube-nya masih bang, Masih, cuma tak jalan lagi kan. Sudah lama tidak ini, Ya. tidak produksi lah ya. Kalau ini Denny kan sebagai korwil di Siak kan. Sepengetahuan aku dari dulu memang Siak itu juga menjadi salah satu daerah yang potensial untuk dunia komedi. Dulu masih hidup Bang Otong sama waktu itu jadi juri dengan Bang Otong, Bang Fahri sama Bang Udin di Tualang, di Perawang. Itu kan Ya. budak-budak SMP jago-jago melawak pada saat itu. Belum lagi daerah-daerah lain. Sampai hari ini apakah Siak masih punya potensi yang kuat juga dalam dunia komedi? Sebetulnya kalau untuk Siak sendiri itu potensi itu ada bang. Cuman kan anak-anak ini lain daerah, lain bahasa, lain logat. Jadi kadang orang ni ada permasalahan pada bahasa tu lah. Kalau menurut awak macam Tualang, dia kalau dah tak bawa bahasa Tualang dah hilang apa ya bang? Hilang ilmunya. Bukan ilmunya aja, macam merasa tak pede juga. Tapi kadang ada orang merasa dengan dia alasannya itu untuk mengangkat bahasa tadi. Jadi kalau menurut awak, kalau untuk awal-awal kita ikut selera orang aja dulu. Ya. Tapi kalau kita dah naik, kita nak ikut style kita, sudah kita gitu. Tapi kalau kita dari awal selera kita, tentu orang tak akan nerima gitu. Tidak akan menerima itu bahasa Indonesia. Jadi kadang-kadang itu permasalahan itu kadang. Kalau kita ambil yang sebetulnya di daerah-daerah itu banyak bang. Ya. Dan dia punya ciri khas sendiri gitu kan. Tapi masih ada lomba-lomba di Siak, lomba-lomba lawak. Ini dah lama vakum nih, Sejak COVID sejak COVID sampai sekarang belum nih. Belum ada lagi. Karena kan justru munculnya yang apa tadi kawan-kawan yang tadi disebut Ya itu Putra Yanto itu Cuy segala macam itu kan dari lomba-lomba lawak kan, lomba-lomba Mas, lawak kan? siapa Mada kan. dari Ya. event-event. Yang akhirnya mencuat juga kan generasi barunya. Itu. Ya, mudah-mudahan tahun ini ada enggak kira-kira lomba lagi? Tahun ini belum bang. Belum ada. Belum. Lomba sastra ini nak. Kita Sastra. buat lah ya. Pantun. Kita hidupkan Lomba lagi pantun lah. ada, Bang. Lomba pantun ada. Ya. Lomba jelur. Lomba balas pantun ada. Lomba komedi ini kan dulu tergabung dalam lomba lawak ni tergabung dalam Siap Pemada. Jadi Siap Pemada ni sekarang kan tak ada lomba-lomba lagi, hanya pertunjukan-pertunjukan aja. Okey. Penampilan dari tim-tim kesenian dari luar. Jadi memang hilang bang. Jadi tak lawak aja, senandung tak Ya, ada baik. lagi, saya tak ada lagi. Memang. Ya, mudah-mudahan ada lagi lah kita buat lah gitu ya. Mudah-mudahan Paski Paski lah Korwil yang Siak bergandeng dengan Paski Paski Riau. Riau, Pengda Ya. Paskinya. Kita buat lah ini lomba lawak di situ biar Ya. muncul lagi potensi-potensi baru kan. Besok pagi tu buat. Ay, cepat betul. Dapur itu bang. Ini 5 jam lagi nih. Sudah ini 5 jam lagi ni. Lagi pula. Oke lah. Terima kasih Pak Jol dan Wak Dan sudah hadir di sini di Apoketsah Paski Riau. Ini langsung balik nih, Siak. Balik ni bang. Balik. Dia tinggal ni bang. Dia Dia 10 tinggal hari lagi sini. 10 hari, karantina dia kan? Karantina. Sukses selalu untuk kawan-kawan semua. Amin. Jangan lupa terus kita lestarikan budaya kita, salah satunya pantun yang sudah menjadi warisan budaya dunia. Itu ya. Dan jangan lupa kopi King Alif. Ya. Wah, kopi jantan. Oke, terima kasih. Jumpa lagi nanti di Apoketsah Paski Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.